Channel Murtadin Perlu Tahu ini sharing ke-85 dengan topik komentar atas murtadnya Saudara Dondy Tan. Komentar atas murtadnya Saudara Dondy Tan. Kita sudah mengetahui di medsos bahwa Saudara Dondy Tan murtad dari mengikut Yesus Kristus kemudian memeluk suatu agama. Itu adalah hak masing-masing orang memilih kepercayaannya selama hidup di dunia ini guna menentukan jalan hidupnya di dalam dunia keabadian sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita baca apa kata kitab suci Alkitab tentang orang yang murtad. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan yang menghinanya di muka umum. Ya, Mbah Opa tidak perlu menjelaskannya. 7. Sebab tanah yang menghisap air hujan turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Ini ilustrasi bagaimana orang yang murtad tadi. Kalau tidak murtad, itu seperti tanah yang disirami air hujan turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan kemudian menghasilkan buah-buahan atau penghasilan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Nah, ini aplikasinya. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri, nah, jadi kalau orang itu murtad, ini seperti tanah yang tidak menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna, melainkan menghasilkan semak duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutub yang berakhir dengan pembakaran. Kalau yang berbentuk orang, tentu pembakaran itu ada di neraka. Kasihan Saudara Dondy Tan, mengapakah Anda memilih jalan meninggalkan Tuhan Yesus? Apakah sebelum mengambil keputusan yang salah ini, Anda memang tidak tahu bahwa Yesus Kristus wafat di kayu salib adalah untuk menggantikan hukuman Anda yang seharusnya Anda jalani di neraka. Seharusnya Anda terpisah dari Allah. Namun keterpisahan dengan Allah ini telah beliau jalani dengan berseru-seru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Anda masih ingat beliau berseru demikian adalah sedang menggantikan Anda supaya Anda tidak usah terpisah dari Allah. Penggantian hukuman oleh Yesus Kristus ini membuat Anda pasti masuk surga. Sebab Yesus Kristus sudah menjalani neraka terpisah dari Allah Bapa bagi Anda, bagi saya juga, bagi semua orang. Yesus Kristus pada saat itu bertindak selaku manusia tidak berdosa, bukan selaku Tuhan, supaya bisa menggantikan kita semua orang yang berdosa. Beliau bertindak selaku orang yang tidak berdosa, karena Allah yang menjadi manusia menggantikan hukumannya semua orang yang berdosa. Semua orang berdosa. Yang merasa berdosa digantikan mau, yang merasa tidak berdosa, yang nggak tahu ya kalau ada orang yang merasa tidak berdosa. Menurut saya, berhentilah menghasut orang lain untuk tersesat, sebab Anda tidak mungkin mengubah fakta bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang sekarang ini. Ya, saat Anda membaca surat duka cita saya ini, beliau tinggal di sorga sedang menangisi Anda. Siapakah yang tinggal di sorga kalau bukan Tuhan?
Walaupun Anda sudah berusaha meyakinkan orang lain bahwa beliau bukan Tuhan, kecuali mata pikirannya orang itu dibutakan oleh iblis. 2 Korintus 4 ayat 4. Saya tidak tahu caranya bagaimana mengubah firman Allah yang baru saja kita baca bersama di Ibrani 6 ayat 4 tadi. Barangkali Anda masih bisa kembali kepada Tuhan Yesus, asalkan Anda di medsos Anda menyesali, minta ampun, dan bertobat. Barangkali, ini pendapat saya sendiri. Sampai di sini dulu saya mohon pamit undur diri. Apalah artinya jika saya memohonkan berkat bagi Anda, jika firman Tuhan di Ibrani 6 ayat 4-8 bersabda seperti itu tadi. Mbah Bagio Pramudito 0852 9898 1948. Tabe.